Jangan lupa di tombol subscribe ya. Terima kasih. Halo everyone, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Yaya and welcome back to my channel. Selamat pagi guys. Pagi ini kegiatanku diawali dengan nyetrika. Oke. Nah sebentar, aku letakin dulu di sini. Sorry, nggak kelihatan guys. Harus agak gimana ya? Sebentar. Nih, oke. Tunggu, wait. Beginilah ya, beginilah kalau daily life. Nah, oke, udah. Jadi aku pagi ini nyetrika dulu. Ini udah jam 6.20. Aku mau nyetrika baju. Nah, itu ada Abang Fajar tuh, mau ke sekolah. I'm ready to go school. Iya. Oke, dan pagi ini gimana kabar kalian teman-teman onlineku dimanapun berada? Semoga sehat ya, yang sakit segera sembuh, yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, pagi ini sekarang udah 6.20, jadi aku udah siap-siap dari tadi. Nah ini aku lagi siapin bajunya, ini ya, kemejanya Papa Jet ya, papanya anak-anak. Terus pagi ini aku mau ngapain? Pagi ini aku mau kalau sarapan udah ya, udah aku siapin dari tadi. Sarapan udah, tinggal sarapan. Terus juga udah pada mandi juga. Sekarang adik Embun yang lagi mandi. Terus ngapa lagi? Aku mau antar anak sekolah. Aku mau antar anak sekolah, guys. Jadi besok itu sudah terima raport. Ya. Udah jadwal penerimaan rapor. For the first time, pertama kalinya ya. Aku insya Allah bakal ngerasain gimana sih rasanya ya nerima rapor anak gitu. Aku berharap ya, hopefully semoga hasilnya bagus ya. Yang penting si anak udah berusaha maksimal ya, udah berusaha sebaik mungkin. Jadi ya buat para orang tua di luar sana, apapun hasilnya, kalau lagi terima rapor anak ya udah bersyukur aja. Karena ya insya Allah anak akan memberikan yang terbaik selama orang tuanya memberikan kasih sayang ya, dan support anaknya juga pasti bakal memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Jadi kadang aku pernah lihat ya, ada orang tua yang marahin anaknya karena mungkin nilai rapor anaknya tidak sesuai dengan keinginan, atau mungkin anaknya tidak juara kelas, atau nilainya turun dan lain-lain gitu ya. Karena intinya pada dasarnya basically semua kita lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dan nggak ada tuh yang pengen melakukan hal-hal yang tidak baik. Nggak ada yang pengen tidak juara, pasti semuanya pengen juara. Tapi ya kembali lagi ke proses ya. Oke, aku mau lanjut nyetrika dulu guys, daripada nanti gosong. Aku nanti bakal lanjut lagi di mobil, oke? Guys, salah satu kegiatan rutinku kalau kalau ngantar anak sekolah ya, nih Abang Fajar Nonton Alpha Blog dengan rambut panjangnya, jadi harus diikat ya. Nah, aku mau ikat dulu rambut panjangnya. Nah ini sambil nonton
kartun kesukaannya. Apa nama kartunnya? Alpha Blocks. Bahasa Indonesia. Kita ikat rambutnya guys. Oh. Kenapa nggak dipotong aja kan? Kenapa harus panjang rambutnya gitu? Nanti aku bakal cerita ya. Sekarang aku mau ikat dulu rambutnya yang rapi. Belum, satu lagi rambutnya. Tara. Guys, ini aku mau antar anak sekolah. Ini Abang Fajar, hai Abang. Hai. Hai Adek Embun. Nah, sekarang kita mau antar Abang ke sekolah dulu karena besok udah jadwal penerimaan rapor. Jadi ini dia the last day dia di TK 0 kecil. Oke. Sampai jumpa. Suka kesel sama orang-orang yang parkir sembarangan gitu loh. Udah tahu jalannya kecil, nah dia parkir deh sembarangan. Oke, kita abaikan kekesalanku barusan. Nggak, itu nggak kesel, sedikit kesel. Oke, sekarang aku mau kemana? Aku mau jemput anakku. Ya, Abang Fajar, aku mau jemput ke sekolah. Jadi biasanya kalau sekolah kayak gini itu, kalau jemput sekolah kayak gini tuh biasanya aku ya ditemenin sama partnerku Adek Embun. Dan Adek Embunnya mana? Adek Embun ada di sebelahku dan dia molor guys. Dan dia molor. Tuh. Tuh. So, jadi daripada aku pelangap-longo, bengong ya, cuman dengerin radio, jadi lebih bagus aku ngobrol sama kalian semua guys dimanapun berada ya. Oke, selamat siang dari aku yang stay di Pekanbaru. Beginilah Pekanbaru guys, panas banget panas, bahkan kayak seminggu apa 10 harian yang lalu itu kayak pernah 35-36 gitu, benar-benar panas. Nah, cerita-cerita soal anak. Nah, tadi kayak pagi aku sempat ya kan ngevlog gimana aku ikat rambut anak ya. Oke. Jadi kalau Pekanbaru itu guys, jalanannya banyak yang jelek, banyak polisi tidur, tanggul ya, apalah bahasanya namanya, ya begitulah. Oke, jadi harus hati-hati gitu ya. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan, anaknya cowok apa cewek gitu ya. Kalau yang pertama kali lihat Abang Fajar, terus aku bilang cowok gitu. Bahkan ada kadang yang salah panggil kak gitu, halo kakak gitu ya. Terus ya kenapa rambutnya panjang? Oke, aku ini lagi. Fajar itu dari awal, jadi anak-anakku dari awal lahir itu biasanya sekali setahun aku potong rambutnya. Nah, aku
Fajar sejak umur berapa ya dia, aku udah nggak potong rambutnya lagi ya, paling cuma dirapi-rapin aja. Dari klakson ya masih aja mundur, kumaha atuh cari tanah. Oke. Jadi inilah realita ibu-ibu ya, kalau jemput antar jemput anak sekolah tuh ngeliat pemandangan di jalan itu kadang-kadang bikin nggak habis pikir, tapi gimana ya. Nah udah, kita lanjut lagi. Jadi aku kenapa rambutnya panjang? Nah jadi dari 3 tahun apa 4 tahun gitu ya, udah nggak, palingan dirapi-rapin dikit. Nah emang konsepnya aku emang rambutnya aku panjangin. Pertama karena dia punya rambut lurus dan bagus, lumayan tebal, rambut yang aku idam-idamkan dari aku kecil, karena aku punya rambut itu tidak lurus, rambutku ikal ya. Dan lalu setelah itu aku dari kecil suka banget Korea. Jadi drakor itu aku seneng banget guys. Nah anak-anak di Korea itu punya rambut yang panjang ya, ada beberapa anak-anak di Korea rambutnya panjang. Terus juga menurutku kalau cowok rambutnya panjang terus kayak di ikat gitu ya, diikat satu gitu, diuul-uul apa namanya, itu keren guys. Ntar aku belok dulu guys. Itu keren gitu, kayak maco banget nih cowok gitu ya. Jadi udah, berhubung di rumahku laki-lakinya itu cuma ada 2, ada papanya anak-anak sama ada abang Fajar. Ya udah, nggak mungkin bapaknya anak-anak, yang ada bosnya marah dong di kantor ya. Jadi ya udah, akhirnya abang Fajar deh, dan anaknya juga mau rambutnya panjang. Jadi itu makanya aku betah ya dianya mau gitu, bukannya aku paksa ya. Dan dia mau, aku parkir dulu bentar guys, aku parkir. Oke. Dan anaknya emang mau. Oke. Lalu aku udah parkir. Biasa ya, kalau orang bertubuh mungil kayak aku yang tingginya itu nggak nyampe 150, itu kalau nyetir itu pasti joknya itu dimajuin ke depan. Jadi sekarang waktunya aku mundurkan ke belakang ya. Oke, nah terus kenapa ini apa namanya, ntar aku tuh adek embun tidur guys, nyampe tuh ya. Jadi kenapa rambutnya jadi panjang, karena aku cuma potong dikit-dikit, jadi gak aku pangkas habis gitu. Jadi akhirnya rambutnya jadi panjang. Akhirnya aku ikat ya, diikat kayak diputer-puter terus diikat gitu ya. Terus juga dan lagi anaknya juga mau, dan dia nggak keberatan, dianya happy aja. Dan kayaknya kan Abang Fajar udah sekolah ya, apa di sekolahnya nggak ada komplain. So far sih nggak ada komplain apapun dari sekolahnya, kayak ini rambutnya bisa dipotong atau apa, itu sama sekali nggak. Bahkan sejak Fajar sekolah gitu ya, dari awal sekolah kayak cuman beberapa hari aja aku kayak jemput gitu kan, langsung jemput siapa, jemput ini, aku bilang namanya. Terus orang-orang udah pada langsung tahu dan langsung mengenali, karena memang unik ya, laki-laki rambut panjang diikat gitu. Oke. Dan ini juga udah diobrolin juga sama papanya, ya papanya nggak apa-apa, nggak masalah ya, walaupun aku yakin pasti papanya pengen anaknya potong rambut, secara papanya cowok ya, dan anaknya cowok. Aku bahkan pernah bilang, panjangin dong rambutnya ke papanya ya, panjangin dong rambutnya terus nanti diikat gitu, karena menurutku kayak cool
full bet gitu, cowok rambutnya diikat gitu ya. Terus kata papanya ya nggak mungkin, karena kan kerja di kantor mana boleh ya, yang ada bosnya marah nanti meledak gitu ya. Terus ya udah, nah jadi aku bilang sama menguatkan hatiku ya, karena menurut aku dia lucu, terus juga masya Allah menggemaskan gitu ya dengan rambut seperti itu. Tapi juga aku, karena bentar lagi juga dia mau naik tingkat sekolahnya. Nah jadi ini kan karena besok mau terima rapor, jadi ya pas di libur panjang ini, di liburan apa ya namanya, libur panjang ya, kalau zaman aku kecil namanya libur panjang. Jadi perpindahan tingkat sekolah gitu ya, kayak dari kelas 1 ke kelas 2, atau dari TKA ke TKB, atau dari misalnya dari playgroup ke TK, atau dari SD ke SMP. Pokoknya peralihan, waktu masa peralihan itu itu namanya libur panjang, bahasanya aku ya, yang aku tahu. Oke, nah aku juga sudah menguatkan hatiku. Ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, pengen potong rambutnya gitu ya, potong rambut abangnya Fajar gitu. Sebenarnya saya kalau aku bisa pindahin itu aku pindahin. Aku pindahin ke aku kalau bisa ya kan, karena rambut gitu ya, kadang gitu ya. Aku tuh dari kayak SMA, enggak sih, kayak kuliah, SMA kayak SMA gitu, aku kayak dulu ada yang namanya rebonding, ada yang namanya smoothing, itu udah aku cobain semua, karena aku menurutku ya, sebelum aku pakai hijab ya, menurutku kalau orang yang rambutnya lurus nih, tiba-tiba misalnya ada angin bertiup siu gitu, itu cuma digini-giniin aja atau digini-giniin udah rapi gitu. Apa kabar dengan orang yang rambutnya ikal kayak aku ya, kalau kena angin rambutnya tuh langsung zoom kayak singa, tahu kan singa, bahasanya singa Masai. Jadi singa itu kalau dia lagi tidur dan terbangun, singa yang betina ya, singa yang betina apa yang jantan ya, pokoknya yang ada rambut gondrongnya itu, kalau bangun itu kayak ngembang gitu rambutnya. Nah kayak gitu kalau aku diterpa angin, rambutnya tuh kayak gitu. Jadi menurutku kalau orang rambutnya lurus tuh kayak gitu, kayak gak perlu effort lah gitu untuk nyisir, udah rapi sendiri. Terus kalau ada angin juga tinggal dipegang-pegang dikit udah rapi lagi rambutnya, gak perlu sisiran yang gimana, nggak perlu catok ya, nggak perlu catok pagi-pagi kalau misalnya mau ke kampus ya, kayak gitu-gitu menurutku ya. Jadi ya, tapi ya udah, aku juga ya planningnya begitu, jadi pengen potong rambut Abang Fajar, tapi di liburan ini ya, liburan panjang ini kan nanti dia naik tingkat. Jadi aku sempat nanya ke temen-temennya, maaf guys, aku minum dulu. Maklum ya. Oke, kalau ada yang lihat aku minum pakai tangan kiri, ini aku pakai tangan kanan guys. Jadi aku pernah nanya, ada nggak temen-temennya yang nanya kenapa rambut panjang kayak gitu-gitu. Terus dia bilang ya ada temen-temen abang yang nanyain gitu, tapi ya seiring berjalannya waktu ya mereka udah ngerti aja gitu, ya udah rambutnya emang panjang ya, yang penting diikat. Jadi aku selalu rapi ya, aku nggak pernah biarin Fajar itu mau keluar rumah atau di rumah atau ke sekolah atau ke mall kemana itu rambutnya yang dilepas gitu, kecuali dia habis keramas ya, habis mandi baru, nggak mungkin basah-basah gitu ya. Tapi begitu rambutnya kering, misalnya dia mau kemana aja atau di rumah pun dia bermain, itu aku selalu ikat rambutnya
aku ikat rambutnya gitu, kecuali dia mandi atau tidur atau abis mandi gitu, itu memang gak aku ikat rambutnya. Oke. Nah jadi ya begitulah ceritanya. Semoga penjelasan aku ini ya bermanfaat buat ibu-ibu yang juga buat para mama orang tua yang punya itu apa ya namanya, kayak obsesi atau apa ya namanya ya, pokoknya ditambah lagi Fajar itu kan matanya ini ya, matanya sipit kayak papanya, terus juga kulitnya juga alhamdulillah ini ya, alhamdulillah anak-anakku kulitnya cerah. Jadi menurutku cocok dan pantas-pantas aja kalau dia rambutnya panjang diikat gitu, kecuali dibiarin gitu ya, dibiarin gondrong gitu iya, tapi kan aku ikat jadi sama aja jatuhnya, kalau dilihat dari depan juga kayak rambut cepak gitu ya, tapi ya sudah lah gitu. Karena menurutku di sini mungkin ya udah waktunya dia potong rambut, tapi tetap bakal ada stylenya sendiri ya. Tapi yang penting dia nggak diikat lagi rambutnya kalau dia ke sekolah, kalau dia kemana-mana, jadi lebih ringkas lah gitu guys. Oke, ini aku udah sampai di sekolahnya anakku, sambil jadi kayaknya aku mau nunggu dia pulang sekolah dulu, jadi curhatan sih. Ini sih namanya Nobita apa ya, pokoknya kita ngobrol ngalor ngidul aja sambil aku nyetir, atau biasanya aku tuh pelongo itu kalau lagi nyetir apa lagi nyetrika. Jadi di antara dua itu kayaknya kegiatan yang butuh temen cerita, tapi kan karena nggak ada temennya di sini, cuman ada adek bun, dan adek bun juga lagi molor ya kan. Jadi ya udah, jadi makanya aku cerita, ajak kalian bercerita guys, ngobrol, siapa tahu di sini ada juga yang punya pengalaman yang sama kayak aku, punya anak yang rambutnya panjang, punya anak cowok yang rambutnya panjang, kayak itu solusinya dari aku. Ya diikat, pokoknya mau kemana aja diikat rambutnya yang rapi gitu.